Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Sebelum pada pengertian dan pembahasan relasi dan fungsi, yang harus kalian capai dalam bab ini adalah mengenai relasi dulu ya. Relasi. Pada relasi, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Yang kedua, mendefinisikan relasi dan fungsi. Kemudian, memahami perbedaan antara relasi dan bukan relasi. Kemudian untuk selanjutnya ini untuk materi fungsi. Yang pertama untuk relasi dulu. Relasi. Apa itu relasi? Sebelum ke pengertian, perhatikan dulu contohnya. 4 orang anak yaitu Ria, Rian, Reni, dan Repi memilih jenis musik yang mereka sukai. Ternyata Ria dan Reni memilih musik pop. Rian dan Reni memilih musik rock. Repi memilih musik jazz. Nah, dari contoh tadi ini dapat dibuat 2 buah himpunan, yaitu himpunan anak dan himpunan musik ya. Himpunan anak kita misalkan dengan himpunan A. Himpunan A, ingat himpunan ada kurawal awal dan kurawal akhir. Himpunan A anggotanya Ria, Rian, Reni, dan Repi. Dan B, oh maaf ini kurang I ya. Kemudian himpunan B anggotanya pop, rock, dan jazz. Kemudian dari 2 himpunan tadi dapat dibentuk relasi atau hubungan antara anggota-anggota A dan anggota-anggota B. Jadi relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B, relasinya adalah relasi atau hubungannya itu adalah dari himpunan A ke himpunan B itu adalah menyukai. Jadi Ria dan Reni menyukai musik pop. Rian dan Reni menyukai musik rock. Repi menyukai musik jazz. Kemudian relasinya dapat digambarkan seperti berikut. Nah, ini untuk gambar relasi dari himpunan A dan himpunan B yang tadi ya. Himpunan A, jadi dibuat 2 buah lingkaran. Lingkaran A anggotanya untuk Ria, Rian, Reni, dan Repi. Kemudian himpunan B, ini di dalamnya ada pop, rock, dan jazz. Kemudian yang menghubungkan A dan B adalah menyukai. Berarti relasi dari A ke B adalah menyukai. Kita pasang-pasangkan. Ria kita pasangkan dengan pop, kemudian Rian kita pasangkan dengan rock, Reni itu menyukai 2 jenis musik. Berarti Reni dipasangkan dengan pop dan rock. Kemudian Repi dipasangkan dengan jazz. Nah,
Itu relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan relasinya, nama relasinya atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B-nya adalah menyukai. Jadi yang menghubungkan Ria ke Pop itu adalah menyukai. Jadi pada relasi himpunan A ke himpunan B tersebut, tiap anggota himpunan A dapat dipasangkan dengan satu atau beberapa anggota himpunan B, bahkan dapat terjadi ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota B. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak relasi. Contohnya, anak dari, ibu kota dari, ayah dari, dan sebagainya. Anak dari contohnya siapa ini? Nahda anak dari siapa? Kemudian Aril anak dari siapa? Ya kita hubungkan. Itu namanya relasi. Jadi yang menghubungkan dari anak ke ibu atau ayahnya itu anak dari. Jadi berdasarkan contoh tadi, yang dinamakan dengan relasi itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Itu pengertian dari relasi. Yang penting kalian bukan hafal pengertiannya, tapi mengerti, paham yang bagaimana relasi itu. Ya. Kemudian untuk menyatakan relasi ada 3 cara. Nah, relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang bagaimana diagram panah? Diagram panah, contohnya. Nah, contoh yang pertama, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Nah, sekarang kita buat diagram panahnya. Berarti diagram panahnya ada 2 himpunan ya. Kita pisah-pisahkan di sini terlihat jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis dan seterusnya, berarti ini himpunan A itu untuk anak ya. Himpunan A anak. Anto, Andi, Budi, Badri itu himpunan A. Boleh diganti himpunannya bukan himpunan A, boleh saja. Ini dimisalkan ya. Jadi tidak selamanya itu harus A dan B. Kemudian himpunan yang kedua adalah tadi yang pertama itu untuk himpunan anak, himpunan yang kedua adalah jenis olahraganya, sepak bola, voli, bulu tangkis, dan basket. Nah, kita buat diagram panahnya. Bagaimana diagram panahnya? Nah, seperti ini. Himpunan A, anggotanya tadi yang anak ya, Anto, Andi, Budi, Badri. Kemudian himpunan B, voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Kita pasang-pasangkan, Anto dipasangkan dengan, nah, Anto, Anto itu suka akan sepak bola. Kemudian Andi suka akan voli dan bulu tangkis. Nah, dihubungkan antara himpunan A dengan ini. Hubungannya, relasinya adalah suka akan. Jadi hubungkan. Anto suka akan sepak bola. Andi suka akan voli dan basket. Budi
Nah, seperti ini sampai Badri ya. Ini adalah diagram panah ya. Menggunakan panah-panah dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian dari diagram panah ini dapat terlihat ada yang dinamakan dengan domain. Apa itu domain? Domain itu nama lain dari daerah asal. Yang mana daerah asal? Daerah asal pada diagram panah selalu berada di sebelah kiri. Berarti ini anggota himpunan A. Daerah asalnya adalah Anto, Andi, Budi, dan Badri. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan kodomain atau daerah kawan. Yang mana kodomain? Kodomain itu anggota himpunan B, yaitu voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Kemudian rank atau daerah hasil. Yang mana daerah hasil? Daerah hasil itu berada pada daerah kodomain. Nah, berada di himpunan B yang mempunyai pasangan di domain, yang mempunyai pasangan di daerah asal. Itu yang dinamakan dengan rank. Untuk gambar diagram panah ini, kebetulan semuanya pada daerah B, pada himpunan B, daerah hasilnya adalah semua kodomain. Jadi kodomain sekaligus rank. Jadi semuanya terisi. Ya, ini kebetulan nanti ada soal pada himpunan B, kemungkinan ada yang himpunan B-nya, anggota himpunan B tidak terisi, tidak ada pasangannya di himpunan A. Jadi tinggal pilih yang mempunyai pasangan di himpunan A, itu adalah ranknya. Ya, itu daerah hasilnya. Kalau tidak mempunyai pasangan di A, itu bukan rank atau bukan daerah hasil. Kemudian contoh yang kedua, diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4. Ki anggotanya 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panahnya. Ya, bagaimana menyatakan relasi P dan Ki dengan diagram panah dengan relasinya ini setengah dari. Setengah dari. Sekarang perhatikan dulu sebelum melihat gambarnya. Himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4. Ki anggotanya 2, 4, 6, 8. Kemudian kalau himpunan P dihubungkan dengan himpunan Ki, 1. Lihat anggota himpunan P. 1. Hubungkan dengan setengah dari. 1 dipasangkan dengan berapa? 1 setengah dari berapa? 2, 4, 6, atau 8? 1 dipasangkan dengan 2. Kita baca, betulkah? 1 setengah dari 2. 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 4 setengah dari berapa? Nah, sekarang lihat. Gambarnya seperti ini. Nah, ini gambarnya domainnya berapa saja. Anggota dari himpunan P. Kemudian kodomainnya adalah ini. Ranknya juga sama. Semuanya anggota Ki yang mempunyai pasangan di P. Kemudian contoh yang kedua, relasinya faktor dari. Nah, faktor dari. Himpunan P, anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan Ki, 2, 4, 6, 8.
Kita hubungkan anggota himpunan P dengan anggota himpunan Q. 1 kita pasangkan dengan berapa? 1 baca ka dieu, faktor dari berapa? 1 itu faktor dari 2, 1 apakah merupakan faktor dari 4, faktor dari 6, faktor dari 8. Betulkah itu? 1 merupakan faktor dari semua bilangan yang ada di Q. Kemudian 2. Nah, perhatikan ini. Ya, 1 faktor dari 2. Berarti 1 itu dipasangkan ke semua anggota Q. Jadi 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 4, 1 itu faktor dari 6, 1 faktor dari 8. 2 dipasangkan dengan 2 faktor dari 2. 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8. Sekarang 3, faktor dari berapakah 3? 6. Nah, dan seterusnya sampai 4. Itu untuk diagram panah. Sekarang, cara yang kedua, diagram kartesius. Kita mengulang lagi diagram kartesius pada bab yang kedua, koordinat kartesius. Kalau diagram kartesius berarti sumbunya ada 2, sumbu X dan sumbu Y. Ingat, sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar, sumbu Y sumbu yang tegak. Contohnya ini. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 2, 3 sampai dengan 10. Gambarlah diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan, nah ini relasinya atau hubungannya 1 lebihnya dari dan akar kuadrat dari. Nah, sebelum dilihat gambarnya, dibuat gambarnya. Lihat, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 1, 2, 3 sampai dengan 10. Kemudian kalau dihubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. 1 dipasangkan dengan berapa? 1 dipasangkan dengan baca ke hubungannya. 1, 1 lebihnya dari 2, 1 lebihnya dari, lihat ini, 3, 1 lebihnya dari berapa? Nah, perhatikan. Kalau dibuat dalam diagram kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar, sumbu Y adalah sumbu yang tegak atau vertikal ini. Pada himpunan atau pada relasi, himpunan A itu berada pada sumbu X atau sumbu yang mendatar atau horizontal. Kemudian himpunan B berada pada sumbu yang tegak atau sumbu yang vertikal. Kemudian untuk yang tadi bagaimana cara menggambarnya? Nah, 2 dipasangkan dengan, ternyata 1 tidak ada pasangannya ya. 1, 1 lebihnya dari, ada tidak? Harusnya 1 dipasangkan dengan 0, tapi 0 tidak ada di anggota himpunan yang kedua. Berarti 1 kosong, tidak ada pasangannya. Kemudian 2 dipasangkan dengan 1. Nah, 2 ke 1. Kalau titik koordinat berarti ini titik koordinatnya 2,1. Ya. Kemudian 3 dipasangkan dengan 3, 1 lebihnya dari
2. Ya, 3 itu 1 lebihnya dari 2. Betulkah itu? Pikirkan sendiri. 4. 1 lebihnya dari 3 tidak? Iya. Kemudian 5. 1 lebihnya dari 4. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, akar kuadrat dari. Akar kuadrat dari. Nah, 1 akar kuadrat dari 1. Kemudian 2 akar kuadrat dari 4. 2 dipasangkan dengan 4. Kemudian 3 akar kuadrat dari 9. Maksudnya 1 itu hasil dari akar kuadrat 1. Akar 1 sama dengan 1. Akar dari 4 sama dengan hasilnya adalah 2. Akar 9 hasilnya adalah 3. Atau jika dibalik, 1 akar kuadrat dari 1. 2 akar kuadrat dari 4. 3 akar kuadrat dari 9. Ini diagram Kartesius. Kemudian yang ketiga, cara menyatakan himpunan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan ini kembali ke himpunan. Nah, himpunan. Ada kata himpunan berarti ingat notasinya ada kurawal awal dan kurawal akhir. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 25 dan B anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari. Kuadrat dari dibalik. Tadi akar kuadrat dari, sekarang kuadrat dari. Sekarang lihat, himpunan A 1, 2, 3 sampai 25, himpunan B 1, 2, 3 sampai dengan 10. Kalau dihubungkan setiap anggota himpunan A ke setiap anggota himpunan B. 1 kita pasangkan dengan berapa? 1 kuadrat dari berapa? 2 kuadrat dari berapa? Nah, kalau dibuat dalam himpunan pasangan berurutan, ada kurawal awal, kurawal akhir, atau kurawal buka, kurawal tutup. Di dalamnya ada tanda kurung-kurung kecil. 1 kuadrat dari 1. Pasangkan dengan 1. 4 kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3. Berarti artinya ini 1 kalau dikuadratkan hasilnya adalah, oh bukan begitu ya. Akar dari 1 adalah 1. Akar dari 4 adalah 2. Akar dari 9 adalah 3. Akar dari 16 adalah 4. Jadi himpunan pasangan berurutannya adalah seperti ini. Jadi tidak semua anggota himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B. Tapi ini masih disebut dengan relasi. Yang kedua, seperti ini. Yang kedua, tadi itu 2 kali dari. Nah, 2 kali dari. 1, 2 kali dari berapa? Ada tidak? 2, 2 kali dari berapa? Nah, 1, 2 kali dari berapa? Ada tidak? Tidak ada, ya. 2
2 kali dari berapa? 3. 2 kali dari berapa? Ada pasangannya tidak? Sampai 25. Coba kita lihat untuk bagian B. Nah ini 2, 2 kali dari 1. 4, 2 kali dari 2. 6, 2 kali dari 3 sampai 20 itu 2 kali dari 10. Apakah semua anggota himpunan A dan himpunan B ada di sini mempunyai pasangan? Tidak. Ini tidak semuanya mempunyai pasangan, tapi masih disebut dengan relasi. Kemudian yang ketiga, kembali lagi, relasinya apa? Satu kurangnya dari, satu kurangnya dari. Nah, perhatikan. Himpunan A 1, 2, 3 sampai 25, himpunan B 1, 2, 3 sampai 10. Anggota himpunan A, 1. 1 kurangnya dari berapa? Ada tidak? 2. 1 kurangnya dari berapa? Adakah pasangannya di himpunan B? 3. Adakah pasangan di himpunan B? Kita perhatikan. 1. 1 kurangnya dari 2. 2, 1 kurangnya dari 3. 3, betulkah ini? 2, 1 kurangnya dari 3? Iya. 3 kurang 2 kan 1. Berarti dari 2 ke 3 itu kurangnya 1. 3, 1 kurangnya dari 4. 4, 1 kurangnya dari 5. Dan seterusnya sampai 9, 1 kurangnya dari 10. Nah, demikianlah itu untuk penjelasan mengenai relasi, kemudian pengertian relasi, kemudian cara-cara menyatakan relasi. Sekarang kalian lihat saja soal-soalnya di buku ya. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian tidak mengerti, jadi bisa membuka buku lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.